Meskipun gencatan senjata telah disepakati sejak awal Oktober lalu, namun intensitas kekerasan justru meningkat. Kantor Media Gaza melaporkan setidaknya ada 524 warga Palestina yang meninggal dunia, saudara. Di sisi lain, ada Board of Peace yang sudah dibentuk oleh Presiden Trump sebagai langkah perdamaian di Gaza, saudara, melalui kesepakatan dua negara. Board of Peace sendiri sudah ditandatangani juga oleh Presiden Prabowo Subianto yang menjadi salah satu anggota dari Dewan Keamanan yang dibentuk oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini, saudara. Dan di sisi lain kalau kita lihat kondisinya justru serangan masih terus terjadi ataupun masih terus dilakukan oleh pihak Israel. Ini pun menunjukkan adanya gencatan senjata yang melemah, saudara. Dan kita sapa ataupun kita bahas bagaimana membaca peran dari Board of Peace dalam perdamaian Gaza, terutama bagaimana kontribusi Indonesia yang sudah masuk dalam Board of Peace ini. Kita bahas bersama dengan pengamat hubungan internasional Mas Teguh Rejasa. Selamat petang, Mas Rejasa. Selamat sore, salam Indonesia. Ini kalau lihat secara awam sepertinya ada kontradiktif begitu. Harapannya tentu saja dengan adanya pembentukan Board of Peace yang menjamin ada kesepakatan dua negara, solusi dua negara. Tapi ini terlihat berbeda karena serangan bertubi-tubi terus dilakukan oleh Israel terhadap Gaza. Apa yang Anda baca di sini? Saya perhatikan hingga saat ini mandat Board of Peace itu kan belum jelas. Struktur kepemimpinannya belum jelas. Kita hanya tahu Donald Trump di puncak. Tapi bagaimana mengimplementasi Board of Peace itu kan belum pasti. Yang jelas sekarang adalah negara-negara semakin sulit percaya bahwa Board of Peace ini akan berfungsi dengan baik. Apalagi sudah ada 26 negara yang saat ini sebenarnya berharap bahwa Board of Peace itu akan bekerja dengan baik. Dan negara-negara itu kan sebenarnya terdiri dari Asia Tenggara, kemudian Timur Tengah, Eropa, Latin Amerika, dan Kaukasus. Sebenarnya Board of Peace ini sudah memiliki struktur keanggotaan yang jelas, walaupun belum ada job description dan job specification dari Board of Peace itu. Memang yang kita Mas Reza, oke, kami mencoba kembali memperbaiki hubungan dalam jaringan bersama dengan Mas Teguh Rejasa, pengamat hubungan internasional. Tadi sempat membahas sebenarnya Board of Peace sendiri, kata Mas Teguh Rejasa ini sebenarnya belum memiliki arah yang jelas begitu terkait dengan apa solusi ataupun upaya dalam perdamaian di Gaza begitu. Karena kalau kita lihat banyak pihak yang mempertanyakan pembentukan dari Board of Peace sendiri karena memang di dalam Board of Peace sendiri ini tidak ada keterlibatan dari Palestina sendiri. Kemudian ini pun menjadi sebuah kekhawatiran bahwa Israel yang masih bersekutu ataupun dekat dengan Amerika Serikat ini nampaknya tidak menggubris ataupun tidak akan mengambil pusing begitu dengan adanya pembentukan Board of Peace ini, saudara. Padahal sejatinya Board of Peace yang dibentuk oleh Donald Trump ini yang juga Indonesia masuk dalam salah satu anggotanya ini diharapkan bisa menjadi salah satu solusi untuk perdamaian di Gaza, saudara. Seperti yang kita ketahui, Indonesia sudah bergabung dengan Board of Peace, kemudian gencatan senjata sebenarnya sudah pernah disampaikan ataupun sudah pernah dilakukan oleh Israel dan juga Palestina. Kita ketahui sekitar Oktober tahun lalu gencatan senjata ini pun sudah disepakati begitu oleh kedua belah pihak. Namun tak berselang lama serangan kembali dilakukan. Saya sapa kembali Mas Teguh Rejasa. Mas Rejasa. Selamat sore, salam Indonesia. Oke, Mas Rejasa, ini
terlepas dari Board of Peace yang memang harapannya bisa menjadi salah satu media untuk perdamaian di Gaza, tapi kita mundur sedikit ke belakang, bagaimana sepertinya pihak dari Israel sendiri tidak menyepakati gencatan senjata yang akhir Oktober tahun lalu itu sudah disepakati. Apa yang Anda baca di sini? Memang ini persis seperti perkiraan masyarakat Timur Tengah ya, bahwa Israel itu sangat sulit dipercaya. Mereka itu kalau dalam kosa bahasa Arab itu adalah munafik ya. Kalau berbicara itu bohong, kalau membuat komitmen mereka itu ingkar, dan kalau sudah membuat kesepakatan mereka akan menggunting dalam lipatan. Jadi tampaknya saya nggak mengerti ya mengapa Israel berbuat seperti ini. Tentunya dia mencoba sebenarnya itu menekan Amerika Serikat sebenarnya, bahwa sebelum hari ini Iran itu sudah dibom oleh Amerika Serikat, fasilitas strategisnya, kemudian pangkalan-pangkalan nuklirnya, dan juga dicoba digoyang pemerintahannya. Tapi Amerika Serikat sangat takut untuk membangun suatu perang total dengan Iran. Ini yang ditakutkan oleh Amerika Serikat karena peluru kendali Iran itu sudah benar-benar menyasar wilayah-wilayah sekitar Timur Tengah, entah itu wilayahnya 300 sampai 500 kilometer, ataupun sampai 700 kilometer, bahkan sampai ke 2000 kilometer. Jadi Amerika Serikat agak sungkan terlibat dalam suatu perang total. Apalagi negara-negara Timur Tengah menolak terlibat, dan juga negara NATO menolak terlibat. Jadi Israel tampaknya gusar, karena itu Israel membuat suatu preemptive strike yang memaksa Amerika Serikat untuk segera bertindak. Baik, ini yang nanti kita masih pantau bersama, terutama langkah dari Indonesia sendiri yang sedari dulu terus menyuarakan perdamaian di Gaza, Palestina. Terima kasih pengamat hubungan internasional Mas Teguh Rejasa telah berbagi perspektifnya di Kompas Petang. Salam sehat.